Arumi termangu. Hatinya seakan luluh lantak. Namun, kali ini dia ingin sedikit egois agar bisa meraih kebahagiaan yang selama ini didamba. Badai yang terus menerpa hingga membuatnya remuk redam. Hampir Arumi menggapai kebahagiaan itu. Jika dia melepaskan simpulan kebahagiaan yang sedang digenggamnya erat, maka hidupnya mungkin akan kembali merana. Maaf, Renata, Marvin yang memintaku untuk menetap di sampingnya. Jika bukan dia yang memintaku untuk pergi, aku tidak akan pergi. Arumi sengaja mempertahankan sisi keras kepalanya. Dia ingin melihat bagaimana reaksi yang akan ditunjukkan oleh Renata kali ini. Sialan. Aku sudah bersimpuh seperti ini pun, wanita jalang ini tidak kunjung tergerak hatinya. Memang tidak bisa bicara baik-baik dengannya. Batin Renata menghapus sisa-sisa air mata bekas tangisannya. Langsung berdiri dan membalikkan tubuh Arumi menghadapnya. Plak. Sebuah tamparan mendarat mulus di pipi Arumi. Arumi yang tadinya membelakangi Renata tidak bisa membaca pergerakan wanita itu. Jadinya, tamparan itu langsung mengenai wajahnya. Arumi memejamkan matanya kala merasakan sensasi panas bekas tamparan Renata. Arumi juga merasa pipinya memar. Kau memang wanita tidak tahu malu, iya. Aku sudah memohon sampai seperti itu pun, kau masih saja meninggikan harga dirimu. Kau pikir, Marvin sangat mencintaimu sampai kau tidak bersedia pergi dari sisinya. Cih. Kau terlalu berangan-angan, janda sepertimu tidak cocok berada di samping Marvin. Kau hanya pantas membersihkan sepatunya. Cibir Renata, dia benar-benar sudah terlampau geram pada Arumi. Benarkah? Renata, kau terlalu terburu-buru untuk mencela orang lain. Di depanmu ada cermin, kenapa tidak berkaca dulu kenapa Marvin bisa bertunangan denganmu, Ham? Arumi menunjukkan senyum sinisnya. Senyum yang sangat tidak ingin dilihat oleh Renata. Senyum sinis yang begitu menyebalkan itu membuat Renata semakin terserang emosi. Diam. Renata melotot tajam pada Arumi. Kenapa aku harus diam? Kau boleh mencecarku, tapi aku tidak boleh. Renata, jangan membiasakan diri untuk terus menyentuh wajah orang lain. Ucap Arumi. Memangnya yang aku katakan ini salah? Kau hanya seorang janda jalang tidak tahu malu. Karena ditinggalkan suamimu, kau mencari pria lain yang bisa menghidupimu, kan? Tetapi, bukan berarti kau bisa merebut tunanganku. Renata semakin berdecak. Ingin sekali dia merobek wajah Arumi yang selalu memasang raut tenang. Aku mengerti kamu bisa mencari tahu apapun tentangku. Arumi tersenyum. Seketika, Arumi mengangkat tinggi tangannya mengambil ancang-ancang hendak menamparkan Renata balik. Refleks, Renata langsung melindungi dirinya dengan merunduk. Arumi tersenyum. Dia menurunkan tangannya, menyelipkan anak rambut ke belakang telinga. Kenapa terus berlindung? Aku tidak melukaimu. Kau menggertakku. Renata terbata-bata. Tadinya, dia sungguh takut Arumi menamparnya balik. Aku tidak menggertakmu. Hanya saja, aku berubah pikirkan. Tidak jadi menamparmu. Melainkan, aku akan. Arumi tersenyum. Arumi melancarkan serangannya dengan menginjak kaki Renata kuat-kuat sampai wanita itu mengadu kesakitan. Setelah hati Arumi merasa puas, Arumi langsung pergi begitu saja tanpa memperdulikan teriakan Renata yang meminta pertolongan pada siapa saja yang berada di sekitar sana. Terima kasih Renata. Kau sudah menyadarkan aku. Aku memang tidak pantas untuk Marvin. Ucapanmu semakin menyadarkan aku. Lagi pula, aku juga tidak mau menghancurkan kebahagiaan wanita lain. Setiap kata-katamu selalu mengiris.
Perasaanku. Batin Arumi. Untung saja aku membawa tasku tadi, ucap Arumi ketika melihat Marvin tengah bermain ponselnya. Kelihatan jika pria itu sedang menunggu Arumi kembali dari toilet. Arumi memutuskan untuk pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Marvin. Kini, hati Arumi bagai sedang tergulung badai. Menerbangkan hatinya ke sembarang arah, dalam delungan debu Arumi menahan sesak. Air matanya yang sudah menganak di pelupuk, tidak mampu dia tahan lajunya. Perlahan Arumi menyeka air matanya yang terus menetes. Membayangkan nasibnya yang begitu kacau, membuat wanita itu merasa putus asa. Marvin. Sapa Renata, wanita itu sangat senang ketika menyadari Arumi tidak lagi berada di sana. Renata bisa memastikan jika Arumi pergi karena merasa sadar diri. Renata, kamu. Marvin menyadari sesuatu. Dia memantau keadaan sekitar dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Arumi. Kemana Arumi? Tanya Marvin, tatapan tajamnya lurus pada Renata. Menuntut wanita di depannya untuk berkata jujur. Arumi. Mana aku tahu. Renata menaikkan bahunya sambil tersenyum. Untuk apa memikirkan orang lain, sih? Kita sudah lama tidak makan siang bersama, Marvin. Kita bangun hubungan baik seperti dulu lagi, iya. Sebentar, aku akan mengambil makanan kesukaanmu. Renata hendak beranjak, namun suara tegas Marvin mencegah langkahnya. Tidak perlu. Aku mau menyusul Arumi. Ketus Marvin. Kenapa wanita itu yang terus kau pikirkan? Tidak bisakah kau memikirkan sedikit saja perasaanku? Aku ini calon istrimu, bukan wanita jalang itu, Marvin. Hargai aku. Hargai aku. Suara Renata memecah keheningan. Semua orang langsung menilik pertikaian Marvin dan Renata. Renata, sejak dulu sampai sekarang, aku paling tidak suka sikapmu ini. Langsung meledak-ledak. Tidak melihat kondisi atau situasi. Memuakkan. Cibir Marvin. Langsung berlalu pergi tanpa mempedulikan raungan Renata yang semakin menyita perhatian banyak orang. Renata berlari ke arah Marvin. Lagi dan lagi, dia memblokir jalan Marvin dengan tubuhnya. Jika kamu berani pergi, aku akan melukai diriku sendiri. Ancam Renata. Silahkan. Marvin mendengkus. Menunjukkan ketidakpeduliannya pada Renata. Renata menggila, dia melemparkan apa saja yang berada di dekatnya. Arumi, kau pergi kemana? Gumam Marvin, masuk ke dalam mobil berniat untuk mencari keberadaan Arumi. Sering ponsel Marvin berbunyi. Meski sempat berdecak beberapa kali, Marvin tetap menjawab panggilan dari seseorang. Katakan. Ketus Marvin setelah menggeser ikon hijau di gawainya. Tuan, kaki tangan Max sudah di gudang. Apa Anda akan datang sekarang untuk mengurusinya? Tanya Eric. Tentu saja. Marvin langsung memutuskan sambungan telepon. Mobilnya melaju kencang, memecah kerumunan, menuju ke gudang tempat di mana Marvin dan para anggotanya menahan para tawanan mereka. Selamat datang, Tuan. Ucap Eric yang sejak tadi sudah menunggu kedatangan bosnya. Di mana dia? Tanya Marvin, membuka kancing kemeja teratasnya. Menyalakan sebatang rokok, menyesap rokok itu sampai asapnya mengepul di udara. Saya akan mengantarkan Anda, Tuan, ucap Eric. Marvin melipat lengan kemejanya. Berdiri tepat di depan seorang pria yang menjadi tawarannya. Setelah mengetahui kehadiran Marvin, pria itu selalu menundukkan kepalanya. Sedikitpun dia tidak berani menatap langsung wajah Marvin. Melihat hal itu, Marvin tersenyum sinis.
Dia menjambak rambut pria itu sampai wajah pria itu mendongak padanya. Aku ingat, kau yang menembak kakiku kemudian tertawa terbahak-bahak, bukan? Marvin semakin menggenggam rambut pria itu. Tuan, maafkan aku. Aku hanya menuruti perintah Tuan Max saja. Pria itu memohon belas kasihan Marvin. Sangat tidak seru, celetuknya. Harusnya kau tertawa seperti hari itu. Bukannya memohon belas kasihan seperti ini. Marvin menepuk-nepuk pelan pipi pria yang menjadi tawanannya. Kau tahu akibat untuk orang-orang yang berani bermain-main dengan Marvin, bukan? Marvin menengadahkan tangannya pada Eric. Eric mengerti apa yang diminta oleh bosnya itu. Dia langsung menyerahkan sebilah pisau bedah yang begitu tajam pada Marvin. Melihat pisau di tangan Marvin, pria itu semakin menunjukkan wajah tegangnya. Bagaimana kalau kita main sebuah permainan? Aku yakin, kau sangat suka dengan permainan ini. Marvin duduk di kursi hitamnya, mengangkat sebelah kakinya sambil tersenyum sinis. Aku tidak mau, Tuan. Maafkan aku. Mohon pria itu. Raut wajah Marvin yang awalnya tersenyum langsung berubah muram. Marvin langsung melemparkan pisau di tangannya hingga menancap di paha pria itu. Teriakan kesakitan pria itu membuat semua orang tertawa. Bagaimana, ikut main atau tidak? Tanya Marvin sekali lagi. Main? Jawab pria itu sambil meringis. Hahaha. Bagus sekali. Pilihanmu sangat tepat. Kau sangat pintar. Puji Marvin, kembali tergelak melihat raut ketakutan tawanannya. Kalau begitu, aku akan menyebutkan cara bermainnya. Aku yakin, kau akan sangat suka dan menikmati permainannya, ujar Marvin. Wajah sangarnya membuat musuhnya semakin takut dan tidak berdaya. Aku akan memintamu untuk tertawa terbahak-bahak seperti malam itu. Jika kau tidak bisa tertawa, maka kau akan kehilangan satu anggota tubuhmu. Bagaimana? Kau pasti sangat suka, kan? Permainannya begitu mudah. Seru Marvin. Senyuman liciknya membuat tawanannya semakin merunduk. Bawahan Marvin juga saling melempar pandangan. Tidak percaya jika permainan yang dibuat Marvin sangat mudah. Lalu, jika aku bisa tertawa sampai permainan selesai, apakah aku akan dibebaskan? Tanya pria itu takut-takut. Bebas. Marvin kembali tertawa kencang. Malam itu kau sudah menembakku tanpa perasaan. Sekarang, kau berharap aku membebaskanmu. Jangan bermimpi. Marvin kembali menunjukkan wajah sangarnya. Kalau begitu, bunuh saja aku. Aku tidak mau bermain, tolak pria itu sembari meringis karena darah terus mengucur dari pahanya. Nanti akan aku pikirkan lagi. Jika kau beruntung, kau akan hidup. Kalau tidak, bagaimanapun permainan ini, ujungnya kau akan tetap mati. Wajah Marvin semakin datar pula. Tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Tidak akan ada yang bisa selamat dari amukan Marvin. Apalagi, saat ini suasana hati Tuan Marvin sedang tidak baik. Batin Eric memperhatikan raut wajah Marvin yang sedang menyembunyikan keresahan sekaligus kekecewaan di balik wajah bengisnya. Kini, Marvin berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Marvin sangat ingat, di depan pintu itulah dia mencium Arumi. Mencuri komen feskis wanita itu. Tanpa sadar, Marvin memegangi bibirnya sambil tersenyum simpul. Marvin mencoba menghubungi Arumi. Suara dering ponselnya terdengar di dalam rumah. Senyuman pria itu semakin mengembang. Marvin menghubungi sampai 3 kali untuk benar-benar memastikan. Setelah itu, barulah Marvin mengetuk pintu hingga beberapa kali. Seusai mengetuk pintu,
Marvin bersembunyi di balik vas bunga besar di samping pintu. Ceklek. Siapa sih yang dari tadi ketuk pintu? Tapi tidak ada orangnya. Jahil banget, sih. Gerutu Arumi, hendak menutup kembali pintu rumah. Namun, secepat kilat Marvin menahan pintu dengan lengan kekarnya. Arumi terkejut, seketika menganga saat melihat wajah Marvin yang tersenyum padanya. Marvin, kenapa kamu bisa berada di sini? Suara Arumi tercekat. Tadinya wanita itu sempat berpikir, kalau menghilang dari hadapan Marvin, maka semuanya pun sudah selesai. Tidak terpikirkan olehnya kalau Marvin akan mengejarnya seperti ini. Tentu saja untuk menemuimu, Rumi. Lalu, kenapa aku harus datang ke sini? Ucap Marvin, hendak membuka pintu. Arumi pun tidak kalah cepat, dia menarik pintu ke dalam supaya pintu tidak bisa terbuka dan Marvin tidak masuk ke dalam. Walau tahu perlawanannya tidak akan mudah, tapi apa salahnya berusaha? Marvin, pergilah. Di antara kita sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Kembalilah pada Renata, bujuk Arumi. Kau rela menyakiti hatimu sendiri agar orang lain senang, Rumi. Aku tidak memiliki perasaan khusus untukmu. Tidak akan ada yang tersakiti, bantah Arumi. Semakin menguatkan pegangannya di pintu. Biarkan aku masuk, kita bicarakan hal ini di dalam, pinta Marvin, langsung mendapat penolakan dari Arumi. Sudah kukatakan tidak ada yang perlu kita bicarakan, Marvin. Pergilah. Aku tidak menerimamu di sini, ketus Arumi. Begitukah? Marbun mendorong pintu. Bergegas dia masuk ke dalam, kembali mengunci pintu dari dalam. Melihat Marvin sudah masuk ke dalam rumah, Arumi langsung lari. Tujuannya saat ini adalah kamar. Dia mau bersembunyi di dalam kamar. Namun, lagi-lagi langkah besar Marvin mampu mengejar wanita itu. Sedikit lagi pintu hendak tertutup, tetapi Marvin berhasil menolak pintu kamar hingga terbuka. Marvin, kenapa kau mengejarku sampai seperti ini? Teriak Arumi, beringsut mundur ke belakang, takut Marvin melakukan sesuatu padanya. Marvin menyudutkan Arumi sampai ke dinding. Memegang dagu Arumi, dan menyatukan wajah mereka. Hangatnya terpaan nafas Marvin jelas terasa. Namun, Arumi semakin ketakutan karena mereka hanya berduaan saja di sana. Kau masih bertanya? Karena aku mencintaimu, Arumi. Marvin kembali mengungkapkan perasaannya. Apa yang sudah Renata katakan padamu? Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran dan melarikan diri dariku? Tanya Marvin lagi. Arumi menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada. Aku hanya tidak mau merebut apapun dari siapapun. Lebih baik kamu pergi dari sini. Usir Arumi, suaranya kian melemah diiringi dengan isak tangis. Teriknya mentari tiba-tiba memudar. Langit biru pun berganti warna dengan kelabu. Langit bergemuruh, angin menerbangkan dedaunan beserta ranting pohon. Sontak, Arumi langsung melihat keadaan di luar melalui kaca jendelanya. Keadaan kacau di luar persis seperti suasana hatinya. Sudah hampir hujan badai. Pulanglah. Usir Arumi lagi. Menolak dada bidang Marvin dengan kedua tangannya. Namun, tubuh kekar itu tak berpindah posisi, malah menangkap tangan Arumi dan menahannya di atas kepala wanita itu. Kau mengusirku lagi. Marvin tidak suka dengan sikap Arumi. Kenapa? Apakah aku tidak cukup baik bagimu? Akulah yang tidak cukup baik untukmu. Banyak gadis baik yang masih virgin di luaran sana, lupakan aku. Pinta Arumi, bersikap setenang mungkin karena sadar memberontak pun percuma. Marvin menyeringai. Kau lupa,
Akulah yang mengambil keperawananmu, Arumi. Aku sangat suka janda perawan sepertimu. Marvin mengelus pinggang Arumi. Lupakan hal itu dan pergilah. Ini perdesaan, jangan sampai orang lain curiga dan memergoki kita berada dalam satu kamar yang sama. Kenapa? Kau takut? Marvin mengusap-usap paha Arumi dengan tangan kirinya. Kurasa, itu lebih baik. Mungkin, nanti mereka akan menikahkan kita. Ah, aku menantikan hal itu. Apa aku harus membuat kegaduhan biar para warga di sekitar sini berdatangan kemari? Marvin mengarahkan Arumi ke arah ranjang. Apa yang mau kau lakukan? Sentak Arumi, sadar akan sesuatu yang direncanakan Marvin. Apalagi? Tentu saja membuat kegaduhan, jawabnya enteng sambil terkekeh. Baf. Tubuh Arumi jatuh ke atas ranjang Lisa yang tidak terlalu empuk. Punggungnya sakit sampai dia memekik, "Au." Marvin terkekeh lagi. Apalagi setelah melihat wajah Arumi yang merengut kesal. Marvin tidak peduli, dia mulai mengsatu Umile 3R Arumi dan Meni 3 Sub Bib 1R Ranum wanita itu. Kenapa? Sepertinya kau sangat ketakutan. Marvin menahan senyum. Kini, giliran Marvin yang mulai menggeliatkan tubuhnya, bertujuan agar Arumi merasakan sesuatu yang sudah bersatu retake 4K akibat dari perbuatan Arumi tadi. Cukup, Marvin, cukup. Sanggah Arumi. Aku tahu kamu tidak memiliki maksud jahat. Katakan saja apa keinginanmu. Ucap Arumi, berhasil membuat Marvin menyingkir dari atas tubuhnya. Marvin duduk di samping Arumi. Memperhatikan Arumi yang membenahi rambut serta pakaiannya yang berantakan tak berbentuk lagi. Kemudian, Arumi mengajak Marvin untuk keluar dari kamar. Lebih baik kita bicarakan di luar saja. Aku takut ada yang salah paham nantinya, ujar Arumi, tanpa pikir panjang Marvin mengiyakan. Berjalan mendahului di depan sambil sesekali melirik Arumi, takut jika wanita itu tidak menepati kata-katanya sendiri. Arumi berjalan dengan langkah lunglai. Logika dan hatinya sedang berperang, antara harus berbicara lebih lanjut dengan Marvin, atau menyudahi semuanya tanpa mau mendengar apapun lagi dari pria itu. Aku mencintaimu, Arumi, ungkap Marvin, menyadarkan Arumi dari lamunannya. Sejurus kemudian, Arumi hanya tersenyum masam. Tapi aku tidak mencintaimu. Setelah ini, bisakah kamu melepaskan aku? Yang sudah berlalu, jangan pernah diungkit lagi. Meskipun kita sudah pernah saling memberikan kehangatan, aku tidak akan merubah keputusanku karena itu, tegas Arumi, ada nada permohonan dalam ucapannya. Sudah aku katakan, sampai kapanpun aku tidak akan melepaskanmu. Kau hanyalah milikku, Arumi. Entah sudah berapa kali Marvin menyatakan kepemilikannya, sampai Arumi bosan mendengarnya. Padahal, belum ada tanda pengikat yang bisa disebut sebagai penanda.